Selamat pagi, Amang dan Inang sekalian. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, berkati kami dalam perenungan di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Firman Tuhan diambil dari Nahum pasal 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Sebagai orang tua, Amang dan Inang tentu menginginkan anak-anak hidup di dalam kebaikan, ketaatan, dan aturan yang diberlakukan di tengah rumah. Namun bagaimana jika anak kita melanggar dan berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak kita sebagai orang tua? Tentu kita akan memberikan pelajaran, memberikan hukuman. Apakah pemberian hukuman itu bertujuan untuk membinasakan dia? Bertujuan untuk menyakiti dia? Jawabannya tidak. Hukuman itu bertujuan untuk membuat dia mengerti, memahami kesalahan-kesalahannya. Bahwa kita yang mengasihi anak tentu menginginkan dia menjadi anak yang baik, menjadi anak yang memahami apa yang dia lakukan, menjadi anak yang hidup di dalam keteraturan. Amang dan Inang, demikianlah Allah terhadap kita orang-orang yang percaya. Allah memberikan kasih-Nya yang luar biasa. Bahkan Allah panjang sabar terhadap kita. Dia tidak menginginkan kita binasa. Allah menunjukkan belas kasihannya sampai kapanpun. Kita tidak bisa mengukur itu. Tapi ada satu hal melalui nats ini yang mengingatkan kita bahwa Allah tidak akan diam terhadap pelanggaran dosa yang kita lakukan di hadapan Allah. Dia akan menghukum kita. Menghukum kita untuk memahami, untuk mengerti, dan mendatangkan pertobatan. Oleh karenanya Amang dan Inang, kita diminta untuk setia melakukan firman Tuhan. Dan jikalau kita di dalam penderitaan atau penghukuman Tuhan, kiranya senantiasa kita menyadari hal itu sebagai cara Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya, supaya kita berbalik dari dosa-dosa. Ini adalah rangkaian perjalanan iman sebagai orang yang percaya, bahwa kita telah menerima sekaligus kita memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan iman itu, Amang dan Inang. Oleh karenanya, jika hari ini kita menyadari dosa kita dan ternyata kita sedang dalam keadaan penderitaan, kita sedang dalam keadaan yang tertekan, biarlah kita datang kepada Tuhan dalam sujud sembah dan kita memohon hikmat, kekuatan, sekaligus kita memohon ampun atas dosa-dosa itu. Maka lihatlah betapa besarnya kasih-Nya dalam hidup kita. Kasih yang senantiasa mendatangkan damai. Penghukuman yang senantiasa mendatangkan damai. Itulah Allah yang kita sembah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami kembali agar kami setia dalam iman, bahwa kami akan menerima ganjaran jika kami tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karenanya, mampukanlah kami untuk senantiasa memperbaharui hati dan pikiran kami, dan kami mau bertobat. Terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.